Halo para orang-orang yang mengantuk saat diterangkan pelajaran matematika. Berjumpa kembali di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Her Name Was Krista. Filmnya sendiri dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh teman tawuran saya pada zaman sebelum Masehi yang bernama James Edward. Oke, gak usah lama-lama ngucapnya, mending intro dulu seluruh dan let's start ke alurnya. Dino iki mucur tenan, aku ngamen nang jero bis-bisan. Penumpang longgar tenan, supire galugalan, aku tipe jempalean. Cerita diawali di scene di tempat perkantoran yang bernama Americation. Kita akan diperkenalkan laki-laki tua yang bernama Stephen. Saat Stephen bekerja, tiba-tiba ia dipanggil seorang yang bernama Nick. Karena Nick baru saja bekerja di kantor itu, Nick pun bertanya-tanya tentang pekerjaan oleh Stephen. Karena Stephen dan Nick udah mulai akrab, saat istirahat mereka pun makan bersama. Di sana Nick bertanya-tanya tentang Stephen. Kalau Stephen itu tidak pernah menikah dan tidak pernah punya pacar. Setelah Nick mendengarkan perkataan itu, Nick pun khawatir dengan Stephen. Keesokan harinya saat Stephen bekerja, Nick memberi saran kepada Stephen untuk Stephen membawa pelacur karena pipanya Stephen udah nggak lama dipakai sejak 4 tahun. Di sini saya nyebut pelacur, saya ganti menjadi kimcil aja ya lur, biar enak didengar. Oke, lanjut. Namun Stephen sendiri tidak tahu tempat nongkrong si kimcil tersebut. Karena Stephen tidak tahu, Nick pun memberitahu tempat tongkrongan si kimcil tersebut. Saat malam hari, Stephen pun pergi ke tempat yang dikasih tahu oleh Nick tadi untuk mencari kimcil. Beruntungnya di tempat itu Stephen berhasil membawa satu kimcil yang bernama Raven. Looking for some company tonight? Yeah, Mind if I get in? sure. Saat di perjalanan, Stephen pun menanyakan tarifnya. Langsung si Raven itu memberitahu kalau ingin coli tarifnya $20, kalau ingin menyedot pipanya tarifnya $50, kalau ingin menciumnya maka tarifnya $100. Stephen setelah mendengarkan perkataan itu, Stephen pun memilih percolian tentunya karena sangat murah. Sampailah di tempat yang sepi. Sehingga percolian pun dimulai. Namun saat percolian ternyata Johnny-nya Stephen tidak bisa berdiri. Alhasil si Raven meminta $30 untuk menyedotnya. Stephen pun mau dan disedotlah Johnny Stephen oleh Raven. Namun percuma karena Raven saat menyedot Johnny-nya Stephen tetap nggak berdiri. Karena pekerjaan Raven udah selesai, Raven pun diantar ke tempat tongkrongan para kincil tadi. What is your problem, man? Keesokan harinya Stephen curhat kepada Nick kalau Johnny-nya Stephen tidak bisa berdiri. I couldn't do it. I couldn't get it up. Malam pun tiba. Di scene Stephen sedang makan di restoran Pak Supri. Setelah selesai makan, ia kaget dan mempunyai rasa bucin karena bertemu dengan perempuan cantik yang paling penting Sudi. She's the most beautiful woman I'd ever seen in my entire life. Perempuan itu bernama Candy. Di sana Stephen menawarkan usulan dan menawarkan traktiran es cendol dawet kepada Candy. Candy pun mau. Di dalam restoran, Stephen berbicara kepada Candy kalau ia ingin memberi usulan untuk memegang tangannya, memeluk bermesraan, ya kayak orang berpacaran. Karena di posisinya Stephen di sini suka sama Candy ya. Candy pun mau karena ia dibayar. Setelah selesai makan dan bercakap-cakapnya, Stephen pun mengajak pergi Candy. Stephen mengajak di tempat yang gelap. Awalnya Candy curiga dengan Stephen kalau ia mengira Kang pembunuh dan mau membunuh Candy. Namun Stephen berbicara kepada Candy kalau ia berjanji tidak akan melakukan hal buruk kepadanya. Lalu Candy pun percaya. Let's do this. Kemudian mereka pun duduk berdua dan ternyata tempat yang mereka duduki itu adalah tempat yang sering Stephen kunjungi untuk menenangkan diri. What's your favorite color? Blue. What's yours? Red. Do you have any pets?
No, I have enough trouble just taking care of myself. Setelah mereka selesai percakapan, Candy pun diantarkan pulang oleh Stephen dan Stephen ingin mengajaknya Candy bertemu lagi pada hari Sabtu. Keesokan harinya saat di perkantoran, Stephen berterima kasih kepada Nick karena saran dari Nick itu berhasil dan membuat Stephen bahagia. Namun di sana Nick merasa aneh kepada Stephen karena Stephen membayar si Candy bukan untuk mantap-mantap melainkan untuk menjalin persahabatan. Malam pun tiba, tepatnya hari Sabtu Kliwon. Di sini Candy sedang menunggu perjemputan oleh Stephen. Saat masuk ke mobil, Candy mengajak Stephen untuk masuk ke wahana rumah hantu. Setelah itu tibalah mereka di wahana rumah hantu. Seriously. Setelah selesai memainkan wahana rumah hantu, Stephen pun mengajak Candy pergi ke rumahnya. Di sana ia bermesra-mesraan. What did you think of me when we first met? Setelah itu kita diperlihatkan scene mereka bermesra-mesraan selayaknya orang berpacaran. Keesokan paginya, Stephen berangkat kerja dengan penuh wajah kebahagiaan, kayak orang dibeliin Kinder Joy 1 lusin. Ia juga curhat kepada Nick kalau ia bahagia karena Candy. Namun si Nick berbicara kepada Stephen kalau ini cuma transaksi bisnis. Jangan terlalu terpikat karena itu bukan cinta beneran. Stephen setelah mendengarkan perkataan itu, Stephen agak kesal sama Nick. Namun di sini Nick cuma khawatir aja dengan keadaan Stephen. Malam pun tiba, Stephen memberi uang kepada Candy $400. Lalu Candy bertanya kepada Stephen apa yang Stephen mau lakukan malam ini. Terus Stephen menjawab apapun yang ingin Candy lakukan. Kemudian Candy pun ingin tidur bersama Stephen. Stephen pun mau. Saat mau tidur, Candy pun menggoda Stephen untuk mengajaknya mantap-mantap. You don't think I dress like this every night to go to bed, do you? Candy, Candy, stop. Namun si Stephen menolak karena ia cuma ingin tidur bersama Candy dan ingin memeluknya. Goblok! Keesokan harinya, Stephen pergi ke kantor dan langsung berbicara kepada si bos untuk mendapatkan izin liburan 2 minggu. Namun si bos tidak menyetujuinya karena perkantoran membutuhkan Stephen. Di sana Stephen juga mengeluh karena gajinya tidak naik-naik. Padahal dia bekerja sejak 8 tahun, bekerjanya itu sangat baik. Untungnya si bosnya Stephen baik hati dan pandai mencuri, jadinya Blaze akan berbicara kepada atasannya untuk memberi izin Stephen untuk liburan 2 minggu. Di sana Stephen cuma disuruh tanda tangan doang. Malam harinya Stephen pun mengajak Candy untuk pergi liburan. Candy pun mau. Pagi harinya saat Stephen bekerja, ia mendapatkan kabar buruk karena atasannya tidak mengizinkan Stephen untuk pergi berlibur. Padahal Stephen udah membuat rencana untuk pergi berlibur bersama Candy. Stephen pun marah dan mengatain bosnya yang bernama Blaze dengan sebutan anjing, asu, wedus, kirik, munyuk, dan lain-lain. Karena si bosnya dihina oleh Stephen, alhasil Stephen pun dipecat. Setelah sampai di rumah, Stephen berbicara kepada Candy kalau ia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Stephen berpikir dia kemungkinan tidak bisa lagi melihat Candy karena dia udah tidak mempunyai uang dan tidak bisa membayar Candy. Namun Candy berbicara lain. Ternyata Candy udah cinta sama Stephen bukan karena uang lagi, melainkan karena cinta. I love you. Candy juga mengakui nama aslinya. Ternyata nama asli Candy ialah Krista Sullivan. Dia juga mengaku kalau dia pekerjaannya bukan sebagai kang kimcil melainkan sebagai pelayan di restoran dia tempat tongkrong tadi.
Candy juga memberi amplop kepada Stephen dan ternyata isi amplop itu ialah jumlah uang yang Stephen berikan kepada Candy. Kemudian mereka pun ingin mantap-mantap. Stephen pun menunggu di kamar sampai ia ketiduran. Saat pukul 3 pagi, tiba-tiba ia terbangun dan mencari Krista. Krista pun ketemu dengan kondisi tidak bernafas karena ia bunuh diri dengan menyuntik obat tikus pada dirinya. Dibawalah Krista ke kamar Stephen. Saat Stephen menangis, ia terkejut karena Candy masih hidup. Tapi di sini Stephen itu cuma berhalusinasi ya, karena saking terlalu cintanya Stephen kepada Candy, ia berhasil membuatnya Candy hidup kembali, namun cuma di halusinasinya Stephen doang. Di sana Candy mengajaknya mantap-mantap kepada Stephen. Stephen awalnya ragu karena ia cuma berhalusinasi kalau sebenarnya Candy udah meninggal. Lalu Stephen berpikir yang lain, Stephen pun mau diajak mantap-mantap sama Candy. Mereka pun mantap-mantap. Keesokan paginya ada yang mengetuk pintu rumah Stephen dan ternyata yang datang itu ialah Nyonya Jackson. Nyonya Jackson bertujuan ke rumah Stephen karena Nyonya Jackson akhir-akhir ini mencium bau mengerikan dan bau mengerikannya itu mengarah ke rumah Stephen. Namun Stephen mempunyai alasan kalau dia melakukan pembongkaran di ruang bawah tanah dan mengenai saluran pembuangan. Nyonya Jackson pun mempercayai apa yang dikatakan oleh Stephen dan ia langsung pergi. Malam harinya Candy pun memberitahu kepada Stephen kalau ia membusuk. Jadi kalau ia membusuk, kemungkinan Candy akan dikubur dan kemungkinan Candy tidak bisa bertemu lagi sama Stephen. Candy pun menyarankan kepada Stephen untuk Stephen bunuh diri biar dia bersama-sama terus sama Candy. Stephen pun mengambil pistol dari dompetnya Candy. Saat mau menembak, Candy pun berbicara, sebelum Stephen bunuh diri, mending kita mantap-mantap dulu. Once you do this, Setelah itu mereka pun mantap-mantap. Kita juga diperlihatkan scene kalau sebenarnya Stephen lagi mantap-mantap dengan mayatnya Candy. Saat di perjalanan mantap-mantap, Stephen pun mau bunuh diri, namun tiba-tiba polisi datang dan menyentrum Stephen sehingga Stephen pingsan. Setelah itu di scene Stephen menceritakan semuanya kepada mbak-mbak wartawan. Setelah selesai bercerita, ia pun dikurung. Saat berada di penjara, ia berhalusinasi lagi kalau dia saat ini berada di kamar dan melihat Candy. Candy pun menyuruh Stephen untuk bunuh diri sekarang. Stephen pun bunuh diri, alhasil Stephen mati dengan tidak ada nyawa.